Baik, setelah kita tadi telah membahas mengenai teori sorting, sekarang kita akan masuk ke dalam pembuatan aplikasi sederhana dalam membuat program menggunakan metode bubble sort dan selection sort. Yang pertama kita buat yaitu bubble sort, di mana di sini kita telah membuatkan template-nya HTML, head, title-nya, serta body. Kemudian di dalam body kita buatkan tampilan seperti berikut untuk memudahkan kita untuk biar lebih cepat. Dimana di sini kita buatkan label, bersihkan masukkan data, kemudian ada inputan tipenya teks, ID, text jumlah, kemudian ada inputan berupa button, yaitu dengan value-nya tambah data. Artinya di sini nanti kita akan mengisikan data dan menambahkan datanya ke dalam array. Lalu yang berikutnya di sini ada inputan tipenya button tampil data. Artinya di sini ketika button ini diklik, maka di sini ada label data awal akan menampilkan data-data yang telah kita masukkan pada proses di atas ini. Lalu yang berikutnya di sini ada label lagi selama sorting. Kemudian ada inputan button tampil data. Kemudian ada label ID, label sorting. Artinya di sini nanti akan ditampilkan proses selama sorting serta hasil dari sorting data tersebut. Oke, yang pertama kita buatkan yaitu scriptnya. Selanjutnya di sini kita akan membuatkan function tambah data. Perhatikan bahwa tambah data kurung buka kurung tutup, kemudian dilanjutkan dengan kurung kurawal buka dan kurung kurawal tutup. Hal ini untuk mencegah agar data-data, agar apa yang kita tuliskan tidak bingung saat nanti ketika ada kesalahan program. Oh ya, sebelumnya saya tambahkan dulu di sini yaitu deklarasi variabel var data sama dengan new array. Kemudian var i sama dengan 0. Selanjutnya di dalam function ini kita akan mengisikan nilai data berdasarkan data yang kita inputkan. Maka yang pertama kita buatkan yaitu data pada indeks ke i sama dengan dokumen, maaf, karena angka kita buatkan, kita parse dulu. Parse integer, kurung buka, kurung tutup, titik koma, lalu di dalamnya dokumen get element by id. Artinya dia akan mengambil data yang terdapat pada ID yang kita pilih. Dot value. Lalu di sini berarti yang kita ambil adalah data yang kita masukkan ke dalam text box, yaitu txt jumlah. Selanjutnya kita akan mengisikan penambahan nilai i plus plus, artinya sebelumnya data pada indeks ke i, karena i di awal dideklarasikan adalah nilainya 0,
Maka pada data indeks ke 0 akan dimasukkan nilai yang terdapat dalam txt jumlah ini. Maka selanjutnya adalah i++, artinya nanti selanjutnya ketika proses ini dijalankan kembali, maka data pada indeks ke 1 sama dengan nilainya. Maka selanjutnya di sini karena kita ingin menghapus datanya, di sini kita kopikan saja dokumen get element by id txt jumlah .value sama dengan tpt. Artinya isi dalam textbox tersebut akan dikosongkan. Selanjutnya kita masuk ke dalam browser untuk melakukan pengecekan terhadap program yang telah kita buat. Di sini ketika kita masukkan sebuah nilai, dia tidak terhapus. Hal ini disebabkan karena kita belum melakukan pemanggilan terhadap function tambah data. Yang tadi kita lihat di dalam browser tadi, ketika kita klik bubble-nya, maka seharusnya data akan dikosongkan. Maka di sini masukkan data, inputannya teks jumlah, input button, value tambah data, maka di sini kita tambahkan on click. On click tambah data. Artinya button ini akan melakukan pemanggilan terhadap function tambah data. Kita lakukan pengecekan kembali di dalam browser. Kita refresh. Oke, proses sudah berjalan. Maka untuk selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan data. Kita kembali lagi ke dalam programnya. Kita tambahkan function tampil data. Kurung buka, kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Selanjutnya di sini kita akan melakukan perulangan untuk menampilkan datanya. For kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, kemudian variabel, karena i sudah dipakai maka kita ganti dengan a sama dengan 0, a kurang dari data dot length dari koma a plus plus. Maka di sini selanjutnya data yang dipakai adalah lbl data. Maka dokumen get element by id dot inner html lbl data plus sama dengan data pada indeks ke a plus pr. Oke, kita simpan, kita cek kembali ke dalam browser. Oh ya, sebelumnya maaf, karena kita akan melakukan pemanggilan, maka di sini input tipe button value tampil data kita tambahkan on click. On click tampil data. Kurung buka, kurung tutup. Oke, sudah selesai. Kita cek di browser. Kita refresh. 5 1 7 2 4 tampil data. Oke, data sudah ditampilkan dan untuk data awalnya ya. Maka selanjutnya kita akan membuatkan function untuk mengurutkan data tersebut. Kita masuk kembali ke dalam Visual Studio Code, lalu kita tambahkan function bubble sort.
kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Nah, selanjutnya kita deklarasikan variabel baru yaitu temporary dan upper. Temporary 0, upper sama dengan data.length. Artinya di sini nilai upper akan didapatkan berdasarkan panjang data yang telah kita inputkan dalam browser. Selanjutnya kita lakukan perulangan ya. For kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu kemudian deklarasikan var outer sama dengan upper, jadi koma, outer lebih besar sama dengan 1, outer minus minus. Artinya di sini dia akan melakukan perulangan berdasarkan panjang data dari array tersebut. Ini untuk barisnya. Kemudian kita lakukan perulangan kembali untuk kolomnya. For kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kita isikan di sini yaitu var inner. Innernya sama dengan 0. Lalu kemudian inner kurang dari outer min 1. Inner plus plus. Oke, kemudian dilakukan pengecekan terhadap data pada indeks ke inner dengan data pada indeks inner plus 1. If kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Data pada indeks ke inner lebih besar dari data pada indeks ke inner plus 1. Artinya di sini bahwa dilakukan pengecekan pertama kali jika data pada indeks ke 0 lebih besar daripada data pada indeks ke inner 0 plus 1, maka set nilai temporary dengan data inner. Kemudian data pada inner akan diinputkan dalam inner plus 1. Selanjutnya data pada inner plus 1 kita berikan nilai dari temporary. Jadi posisi dalam angkanya akan berpindah. Oke, untuk menampilkan data hasil dari proses sorting, kita tambahkan di sini dokumen get element by ID .inner HTML sama dengan data. Kita ambil untuk menampilkan datanya, kita gunakan adalah label ini ya dengan ID LBL sorting. Kita tambahkan di sini. Label sorting. Kemudian untuk melakukan proses pemanggilan dalam pemanggilan function bubble sort, di sini kita tambahkan on click
yaitu bubble sort. Oke, kita masuk ke dalam browser. Kita cek ya di dalam browser. Kita refresh terlebih dahulu, kita inputkan. Kita masukkan nilai secara acak. Ambil data 527.193. Kita cek 123.597. Artinya proses sorting menggunakan bubble sort dengan menggunakan data random ini sudah berhasil ya. Kita masuk lagi ke dalam Visual Studio Code-nya kembali. Kita di sini menambahkan selection sort. Kita buatkan new file baru. Selection sort.html. Biar lebih cepat kita gunakan coding yang sudah ada di dalam bubble sort ini. Kita kopikan, lalu kita paste. Oke, yang akan kita ubah hanya berada dalam function ini. Kita ubah namanya menjadi selection sort. Isinya kita hapus terlebih dahulu. Berarti di sini on click-nya bukan bubble sort lagi, tapi selection sort. Kita akan buatkan isi di dalam selection sort. Kita kembali ke selection sort. Di sini yang pertama kita deklarasikan variabel kembali, yaitu var temporary sama dengan 0, kemudian var upper sama dengan data dot length, dan yang terakhir yaitu variabel min. Kita buatkan perulangan di dalam sini, yaitu for kurung kurawal buka kurung kurawal tutup terlebih dahulu. Kemudian di sini variabel outer sama dengan 0, outer kurang dari data dot length, outer plus plus, atau bisa juga di sini kita ubah menjadi upper, karena nilai upper ataupun data dot length itu sama saja. Kemudian selanjutnya di sini kita isikan, deklarasikan nilai min. Min kita isikan dengan nilai outer. Kemudian buatkan perulangan kembali untuk setiap kolomnya. Kalau for yang pertama ini dia akan melakukan perulangan untuk tiap baris, kita buatkan perulangan untuk tiap kolomnya. For kurung kurawal buka kurung kurawal tutup. Di sini variabel inner kita buatkan var inner sama dengan outer plus 1, inner selanjutnya kurang dari upper, inner plus plus. Oke, kalau sudah, habis itu selanjutnya yaitu kita lakukan pengecekan data. If kurung buka kurung tutup, kurung kurawal buka kurung kurawal tutup, lalu di dalam sini kita isikan bahwa data pada indeks ke inner kurang dari
eh, data pada indeks ke min, maka jika data pada indeks ke inner kurang dari data pada indeks ke min, set nilai min menjadi inner. Oke, kemudian prosesnya hampir sama seperti bubble sort, yaitu kita tambahkan di sini yaitu temporary didapatkan dari data pada indeks ke outer. Selanjutnya, data pada indeks ke outer diberikan data dari indeks ke min. Dan kemudian data pada indeks ke min kita berikan nilainya dari temporary. Oke, kalau sudah kita save, lalu kita buka di dalam browser. Oke, tampilannya sama saja dengan bubble sort ya. Kita coba isikan nilai secara random. Tampilannya 6, 2, 9, 4, 2, 5, dan 1. Kita klik selama sorting, hasilnya adalah seperti berikut. Oke, berarti pembuatan aplikasi program sederhana sorting menggunakan bubble dan selection sort telah selesai. Terima kasih.